Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Ikram mencakup seluruh kegiatan sosial. Bagaimana kita dapat hidup bersama dalam masyarakat, maka kita harus menunaikan hak-hak orang lain. Hak-hak dalam Islam diterangkan secara bertahap. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, hak anak kepada ibu bapaknya. Hak istri pada suaminya. Yang ketiga, hak kepada tetangga, kerabat, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak menunaikannya mungkin dimaafkan, tetapi hak sesama manusia tidak akan dimaafkan, sehingga kita datang bertemu dan meminta dimaafkan. Adapun ikramul muslimin adalah khusus bagi orang Islam karena keimanannya, yaitu apabila kita melihat saudara kita yang maksiat, maka kita benci maksiatnya, kita cinta orangnya, dan berusaha merubah tabiat buruknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikramul muslimin adalah menjaga kedudukan dan keadaan orang Islam. Bagaimana akhlak kita terhadap orang Islam, mengikuti kedudukan, mengikuti kelayakan, dan mengikuti keadaannya. Akhlak di dalam Islam dibagi tiga, yaitu pertama akhlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan. Yang kedua akhlakul karimah, kebaikan dibalas kebaikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga akhlakul azimah, kejahatan dibalas kebaikan, didoakan dan diberi hadiah. Hakikat ikramul muslimin adalah kita dapat memuliakan orang Islam karena dia orang Islam. Derajat ikramul muslimin yang paling rendah adalah kita jangan menuntut hak kita dan memaafkan orang lain kalau mereka mengambil hak kita. Ikramul muslimin paling besar adalah kita menyembunyikan aib orang Islam. Maka amal kita akan melenyapkan keburukan mereka. Dan bila kita sebarkan aib, maka aib itu akan tersebar ke seluruh masyarakat. Melalui ikramul muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka jalan untuk kita supaya tertib dapat dipelajari. Jika sifat ikram tidak ada, maka kita tidak bisa membawa orang-orang kepada tertib. Untuk mendapatkan hakikat ikramul muslimin, maka usaha pertama adalah kita dakwahkan ikramul muslimin. Setiap muslim adalah umat Rasulullah SAW yang perlu kita muliakan. Disebutkan juga bagaimana berharganya seorang Islam. Kita dakwahkan kisah-kisah pengorbanan, akhlak, serta sifat mengutamakan orang lain yang dimiliki baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita dakwahkan, kalau kita amalkan kehidupan seperti itu, maka kejayaan akan datang kepada kita. Kemudian usaha kedua adalah kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat ikramul muslimin. Caranya adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan ikramul muslimin kita elakkan dari diri kita. Latihan pertama yaitu menutup aib, mengelakkan cerita orang dan keburukan orang atau mengumpat. Bayangkan berapa banyak kita harus buat latihan. Latih dan usahakan agar kita berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Kita muliakan ulama, berbakti kepada ibu dan bapak kita, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang muda, dan berkhidmat di keluarga kita. Akhlak Rasulullah SAW adalah hakikat ikramul muslimin. Dengan sifat ikramul muslimin, hati akan bersatu. Bila hati telah bersatu, barulah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita menangis berdoa, memohon akhlak yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, datangkanlah hakikat ikramul muslimin kepada saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.